Dia bilang bahwa dia tidak punya waktu untukku. Dia mengatakan itu sambil melihat ke jam. Seolah seluruh hidup bisa cabut masuk ke menit-menit yang dia hemat dariku. Pada saat itu, aku tidak menjawab. Kamu tahu ketika keheningan berbicara lebih banyak daripada kata apapun? Begitulah. Dia merapikan kemejanya, mengambil ponsel, dan pergi. Meninggalkan aroma parfumnya di udara. Dan sebuah rasa aneh di dada. Seolah waktu miliknya telah berakhir sebelum waktuku. Selama beberapa hari, aku mencoba meyakinkan diriku bahwa dia benar. Bahwa mungkin, memang karena kurang waktu. Bahwa masalahnya adalah pekerjaan, kelelahan, kewajiban. Tapi, jauh di dalam, aku tahu. Tidak ada orang yang begitu sibuk sampai bisa lupa pada orang yang dicintai. Yang menyakitkan, bukan kurangnya waktu. Tapi menyadari bahwa kamu telah menjadi jeda bagi seseorang. Di hari-hari pertama, aku masih menunggu. Menunggu sebuah pesan, sebuah panggilan, tanda apapun. Tapi waktu terus berjalan, dan keheningannya mulai menjadi kebiasaan. Dan semakin dia menjauh, semakin aku mengecil. Aku mulai ragu pada diriku sendiri, pada nilaiku, pada apa yang aku berikan. Kalimat itu, aku tidak punya waktu untukmu, bergema di dalam diriku seperti sebuah hukuman. Tapi, meskipun begitu, aku tetap mencoba. Mengirim pesan singkat. Sebuah, kamu baik-baik saja. Meski tahu mungkin, tidak akan dibaca. Aku hanya ingin mengingatkan dia, bahwa aku masih ada di sana. Tapi dia seolah, tidak ingin mengingat. Waktu berlalu. Dan ketika akhirnya aku mengerti bahwa ini bukan tentang waktu. Ini tentang kemauan. Sesuatu di dalam diriku pecah. Saat itulah, di tengah sore yang biasa. Ketika aku sedang mencuci piring, air mata itu datang. Tanpa peringatan. Tanpa drama. Mereka hanya datang. Aku tidak menangis karena rindu. Tidak juga karena kehilangan. Aku menangis karena aku menyadari bahwa aku selalu menunggu seseorang yang tidak akan pernah kembali dengan niat yang sama. Sejak hari itu, aku berhenti memaksa. Tapi itu tidak mudah. Aku berhenti melihat ponsel setiap ada notifikasi. Berhenti membuat alasan untuk ketidakhadirannya. Berhenti memberi makan harapan yang menyamar sebagai kesabaran. Tapi di dalam, masih sakit. Bukan lagi cinta, tapi luka yang belum sembuh. Minggu berubah menjadi bulan. Dan dia tidak pernah muncul lagi. Kadang, seseorang mengatakan sesuatu tentang dia. Aku melihat dia kemarin. Tampak berbeda, tampak baik. Dan aku hanya tersenyum. Berusaha berpura-pura bahwa itu tidak memengaruhiku. Tapi itu memengaruhi. Karena ketika kita memberikan segalanya dan menerima keheningan, yang tersisa hanyalah gema. Di sini, aku terus hidup. Aku bekerja, mengurus rumah, keluar dengan teman-teman, tertawa pada lelucon yang bahkan tidak lucu. Di luar, aku terlihat baik-baik saja. Tapi di dalam, aku membawa rasa pahit dari kalimat yang dia tinggalkan. Suatu hari, saat mengacak-acak laci lama, aku menemukan foto kami. Kami tersenyum. Benar-benar tersenyum. Kebahagiaan itu terasa dari waktu yang berbeda. Aku memandanginya cukup lama dan bertanya, bagaimana kita bisa sampai pada titik ini? Bagaimana cinta berubah menjadi ketidakhadiran? Tanpa peringatan, aku menyimpan fotonya. Tapi kenangannya tetap. Malam itu, aku bermimpi tentang dia. Dalam mimpi, dia mengulang kata-kata yang sama. Aku tidak punya waktu untukmu. Tapi dalam mimpi, aku menjawab, tidak apa-apa. Hidup akan mengajarkanmu nilai waktu yang kamu sia-siakan. Aku bangun dengan cara yang berbeda. Seolah kalimat itu adalah sebuah peringatan. Bulan-bulan berlalu. Keheningen. Sampai suatu hari, nama dia muncul di layar. Jantungku berdegup cepat.
Tapi wajahku tetap tenang. Pasanya berbunyi. Hai. Kamu punya 1 menit. Aku tersenyum. Hampir ironis. 1 menit. Waktu yang sama, yang dulu dia tidak pernah punya untukku. Aku butuh waktu untuk menjawab. Bukan karena gengsi, tapi karena damai. Ketika akhirnya aku menjawab, aku hanya menulis. Sekarang, yang tidak punya waktu itu aku. Dan di saat itu aku mengerti. Hidup punya rasa keadilan, yang tidak perlu kita paksa. Dia bilang bahwa dia tidak punya waktu untukku. Dia mengatakan itu sambil melihat ke jam. Seolah seluruh hidup bisa muat dalam menit-menit yang dia hemat dariku. Pada saat itu, aku tidak menjawab. Kamu tahu ketika keheningan berbicara lebih banyak daripada kata apapun? Begitulah. Dia merapikan kemejanya, mengambil ponsel, dan pergi. Meninggalkan aroma parfumnya di udara. Dan rasa aneh di dadaku. Seolah waktu miliknya telah habis sebelum waktuku. Selama beberapa hari, aku mencoba meyakinkan diriku bahwa dia benar. Bahwa mungkin, memang karena kurang waktu. Bahwa masalahnya adalah pekerjaan, kelelahan, kesibukan. Tapi jauh di dalam, aku tahu. Tidak ada orang yang begitu sibuk. Sampai bisa lupa pada orang yang dia cintai. Yang menyakitkan, bukan kurangnya waktu. Tapi menyadari bahwa kamu telah menjadi jeda bagi seseorang. Di hari-hari pertama, aku masih menunggu. Menunggu pesan, telepon, tanda apapun. Tapi waktu berlalu, dan keheningannya mulai menjadi kebiasaan. Semakin dia menjauh, semakin aku mengecil. Aku mulai meragukan diriku, nilai diriku, apa yang aku berikan. Kalimat itu, aku tidak punya waktu untukmu, bergema di dalam diriku seperti hukuman. Tapi, meskipun begitu, aku tetap mencoba. Mengirim pesan singkat. Sebuah, kamu baik-baik saja. Meski tahu mungkin, tidak akan dibaca. Aku hanya ingin mengingatkan dia, bahwa aku masih di sana. Tapi dia, seolah tidak ingin mengingat. Waktu berlalu. Dan ketika aku akhirnya mengerti bahwa ini bukan tentang waktu. Ini tentang kemauan. Sesuatu di dalam diriku pecah. Saat itu, di tengah sore yang biasa. Ketika aku sedang mencuci piring. Air mata itu datang. Tanpa peringatan. Tanpa drama. Mereka hanya datang. Aku tidak menangis karena rindu. Atau karena kehilangan. Aku menangis karena aku sadar. Bahwa aku selalu menunggu seseorang. Yang tidak akan pernah kembali dengan niat yang sama. Sejak hari itu, aku berhenti memaksa. Tapi itu tidak mudah. Aku berhenti melihat ponsel setiap notifikasi. Berhenti membuat alasan untuk ketidakhadirannya. Berhenti memberi makan harapan. Yang menyamar sebagai kesabaran. Tapi di dalam, masih sakit. Itu bukan lagi cinta. Itu luka, yang belum sembuh. Minggu berubah menjadi bulan. Dan dia tidak pernah kembali. Kadang, seseorang mengatakan sesuatu tentang dia. Aku melihat dia kemarin. Dia terlihat berbeda, terlihat baik. Dan aku hanya tersenyum. Berusaha berpura-pura tidak terpengaruh. Tapi aku terpengaruh. Karena ketika kita memberi segalanya dan menerima keheningan, yang tersisa hanyalah gema di dalam dada. Aku terus hidup. Bekerja. Mengurus rumah. Keluar dengan teman-teman. Tertawa pada lelucon yang bahkan tidak lucu. Di luar, aku terlihat baik-baik saja. Tapi di dalam, aku membawa rasa pahit. Dari kata-kata yang dia tinggalkan. Suatu hari, saat mengacak-acak laci lama, aku menemukan foto kami. Kami tersenyum. Dengan tulus. Kebahagiaan itu, terasa dari waktu yang berbeda. Aku menatap foto itu lama, dan bertanya,
Bagaimana kita sampai di sini? Bagaimana cinta berubah menjadi ketidakhadiran? Aku menyimpan foto itu. Tapi kenangannya tinggal. Malam itu, aku bermimpi tentang dia. Dalam mimpi, dia mengulang kata-kata yang sama. Aku tidak punya waktu untukmu. Tapi dalam mimpi itu, aku menjawab, tidak apa-apa. Hidup akan mengajarkanmu nilai waktu yang kamu sia-siakan. Aku bangun berbeda. Seolah kalimat itu benar-benar sebuah tanda. Bulan-bulan berlalu. Keheningen. Sampai suatu hari, nama dia muncul di layar. Jantungku berdegup cepat. Tapi wajahku tenang. Pesania Berbunyi. Hai. Kamu punya 1 menit. Aku tersenyum. Hampir ironis. 1 menit. Waktu yang sama. Yang dulu dia tidak pernah punya untukku. Aku butuh waktu untuk menjawab. Bukan karena gengsi. Tapi karena damai. Ketika akhirnya aku menjawab, aku hanya menulis. Sekarang, yang tidak punya waktu itu aku. Dan saat itu aku mengerti. Hidup punya rasa keadilan. Yang tidak perlu kita paksa. Dia ada di sana. Meminta persis sesuatu. Yang suatu hari dulu dia tolak dariku. Dan aku tidak lagi membawa rasa sakit. Tidak ada lagi kemarahan. Tidak ada lagi kekurangan. Aku membawa pertumbuhan. Karena kadang, keadilan puitis dalam hidup bukanlah melihat seseorang menderita, tapi melihat seseorang mengerti apa yang dulu dia buat kamu rasakan. Hari-hari berlalu. Hidup berjalan seperti biasa. Aku membangun diriku kembali. Membantu orang. Menjaga diriku. Tidur lebih nyenyak. Menarik napas dalam. Tersenyum tanpa takut. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar hidup. Hidup telah mematahkannya. Tapi hidup juga telah mengajarinya. Dan, entah bagaimana, itu sudah cukup bagiku. Karena beberapa luka tidak meminta balas dendam. Mereka hanya meminta kesadaran. Suatu hari, aku kembali ke kafe yang sama. Duduk di meja yang sama. Memesan kopi hitam yang sama, tanpa gula. Dan aku menyadari betapa banyak yang telah berubah. Bukan di luar, tetapi di dalam diriku. Wanita yang dulu menunggu seorang pria yang sibuk, sekarang memegang kendali atas waktunya sendiri. Aku tersenyum sendiri dan berpikir. Dia bilang dia tidak punya waktu untukku. Dan hidup menunjukkan apa artinya tidak punya waktu. Untuk orang yang kamu cintai. Ponselke Berjeter. Sebuah notifikasi baru. Tapi bukan darinya. Itu dari hidup. Dalam bentuk kedamaian. Hari ini aku mengerti bahwa waktu memiliki cara mengajar yang sunyi. Dia tidak berteriak. Tidak membalas dendam. Tidak perlu menjelaskan apapun. Dia hanya menunggu. Dan ketika waktunya tiba, semuanya tersusun pada tempatnya. Hidup menagih waktu darinya. Tapi mengembalikan waktuku. Dengan tambahan cinta diri, kelembutan, dan kedewasaan. Aku butuh waktu untuk menyadarinya. Tapi apa yang hilang dariku adalah tepat apa yang membuatku tumbuh. Dan apa yang dia abaikan adalah tepat apa yang membuatnya belajar. Jika kamu sampai di sini, mungkin kamu juga pernah mengalami ini. Mungkin kamu pernah mencintai seseorang yang berkata tidak punya waktu. Mungkin kamu menunggu sampai rasanya habis. Tapi dengar, hidup tidak pernah lupa apa yang kamu berikan. Hidup mengembalikan. Bukan dengan cara yang kamu harapkan, tapi dengan cara yang kamu butuhkan. Jadi, jika hari ini seseorang membuatmu merasa kecil, tak terlihat, sampingan, dilupakan. Tenong. Hidup tahu cara menagih. Dan ketika hidup menagih, hidup mengajar, tanpa kamu perlu melakukan apapun. Jika cerita ini berbicara denganmu, jika kamu merasakan bahwa waktu juga pernah mengambil seseorang darimu, tetap di sini, bersamaku.
Channel ini adalah tempat bagi mereka yang merasa, yang hidup dalam kedalaman, yang membangun diri dalam keheningan. Ikuti channel ini, bukan untukku, tapi untuk kamu sendiri. Agar ketika suatu hari seseorang berkata bahwa mereka tidak punya waktu untuk mencintaimu. Kamu ingat, Waktu paling berharga di dunia adalah waktu yang kamu berikan untuk dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, hidup selalu mengembalikan. Dan waktu, waktu, selalu menagih apa yang seharusnya.